Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa Ahsan TV, senang sekali kita ketemu lagi setelah sebulan kita kurang lebih vakum dari atau rehat sejenak dari kajian kita. Dan insya Allah Ustadz akan melanjutkan lagi pembahasan pada pagi hari ini. Dan seperti biasa kita akan ditemani oleh Al-Ustadz kita, Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC MA Hafizahullah Ta'ala, dalam pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dan Alhamdulillah kita sudah tersambung dengan Ustadz via Skype. Tapi sebelum kita memulai pembahasan kita pada pagi hari ini, kami mengingatkan atau mengajak para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin berinteraksif secara langsung, bisa menelpon nomor 0813 1829 4352. Ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat, bisa melalui nomor 0813 1445 5557. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan Anda akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Tapi tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah bikhairin, Masya Allah. Masya Allah. Tapi Ustadz, kami persilakan Ustadz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa shalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, puji atas Allah Jalla wa'ala dengan cucuran nikmatnya, karunia-Nya, ihsannya, taufik, hidayah, inayah, hingga kita dapat kembali dipertemukan untuk melanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah buah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dan insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan poin yang ke-129. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa idza ra'aita ar-rajula yata'ahadu al-fara'idha fi jama'atin ma'a as-sultani wa ghairihi fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah menjelaskan tentang prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Jika engkau melihat ada seseorang yang senantiasa berupaya menjaga sholat lima waktunya dengan berjamaah bersama penguasanya atau bersama imam yang lain, maka ketahuilah dia adalah seseorang di atas sunnah insyaallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara prinsip Ahlussunnah Jamaah adalah tentang salat jamaah yang telah disyariatkan dalam Islam. Meski sebagian ulama-ulama fiqih mazhab berselisih tentang hukum salat jamaah, tetapi dari sejumlah dalil-dalil yang kuat menjelaskan bahwa salat jamaah itu wajib hukumnya bagi setiap laki-laki muslim.
selama tidak ada uzur syar'i seperti sakit dan seterusnya. Dan banyak keterangan-keterangan tentang keutamaan salat jamaah. Nabi kita menyebutkan bahwasanya salatnya seseorang di rumahnya, ya, dan salatnya berjamaah di masjid, maka berjamaah ini akan lebih utama dengan 25 derajat, dalam riwayat lainnya dengan 27 derajat. Kemudian tentunya jika kita perhatikan Quranul Karim, Allah memerintahkan kita untuk salat bersama orang-orang salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Perintah untuk salat berjamaah. Fa in aqamus salata, jika mereka mengerjakan salat, dan dalil semacamnya. Ini tentang keutamaan salat jamaah. Ada juga beberapa ancaman tentang meninggalkan jamaah. Imam Bukhari menyebutkan Rasulullah pernah suatu ketika ingin mengumpulkan kayu-kayu bakar dan memerintahkan seorang menggantikan beliau, kemudian mendatangi rumah-rumah orang-orang yang tidak melaksanakan salat isya berjamaah di masjid. Rasulullah ingin membakar rumah-rumah mereka. Tentulah membakar rumah menunjukkan bahwasanya perbuatan mereka meninggalkan jamaah ini perbuatan dosa besar. Karena itu Rasulullah SAW mengancam mereka akan membakar rumah-rumah mereka. Tak akan mungkin perkara yang sepele meninggalkan jamaah, ya, tapi risikonya besar dengan dibakar rumah mereka. Hal ini menunjukkan salat jamaah perkara besar. Ya. Kenapa tak Rasulullah menjadi membakar rumah-rumah mereka? Dalam beberapa riwayat dijelaskan karena di rumah-rumah itu ada anak-anak wanita, ada anak-anak kecil, kaum wanita, yang mereka bukan orang-orang yang wajib salat berjamaah. Bahkan yang lebih jelas lagi adalah seorang buta dalam Sahih Muslim pernah mendatangi Nabi SAW, bertanya kepada beliau, apakah dia memiliki uzur, rukhsah, keringanan untuk meninggalkan jamaah? Terkadang tak ada penduduk jalan, tak ada yang memandunya ke masjid. Maka kata Nabi SAW, hal sami'tan nida, apakah engkau mendengar seruan azan dikumandangkan? Dia katakan iya. Kata Nabi, fa'ajib, kalau begitu hendaklah engkau mendatanginya. Abdullah bin Mas'ud juga menyebutkan bahwasanya pada zaman Nabi, para sahabat menganggap orang-orang yang tidak mendatangi jamaah adalah orang-orang munafik. Ma'lumun nifaq, yang menjelaskan munafikannya. Maka dalil-dalil ini menunjukkan tentang kewajiban salat jamaah. Kemudian dalam poin yang ke-129 ini, Imam Al-Barbahari mengatakan ciri-ciri orang di atas sunnah adalah orang yang senantiasa mengerjakan salat 5 waktu berjamaah dengan penguasanya. Bagaimana penguasa tersebut? Apapun kondisi penguasa tersebut. Jikalau dia seorang penguasa yang jujur, amanah, terpercaya, adil, tidaklah kita bicarakan. Maka tentu utama mengikuti sholat di belakangnya. Namun jika penguasa tersebut penguasa yang fasik, penguasa yang zalim, maka prinsip Ahlus Sunnah untuk menyatukan kaum muslimin, dilarang kaum muslimin meninggalkan jamaah beserta penguasa tersebut, karena akan melahirkan perpecahan, perselisihan yang ujungnya adalah pertengkaran dan mungkin sampai kepada tingkat pertumpahan darah. Karena itulah kita melihat dari zaman ke zaman tradisi para sahabat Nabi SAW, mereka tetap melaksanakan sholat berjamaah di belakang para imam-imam yang zalim. Sebagaimana kita ketahui ketika Utsman dikepung tak boleh ke masjid. Yang menjadi imam di masjid kala itu bukan imam Utsman bin Affan yang mereka halangi pergi ke masjid. Yang menjadi imam dikuasai oleh para pemberontak, dan para sahabat tetap sholat di belakang mereka. Yang ingin melupakan dar Utsman ini yang menjadi imam. Yang lebih konkretnya lagi ketika Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi yang penuh dengan kezaliman, yang penuh dengan darah-darah kaum muslimin yang dia tumpahkan ketika menguasai Mekah, mengalahkan Abdullah bin Zubair,
membunuh Abdullah bin Zubair, membunuh sebagian tabi'in, Sa'id bin Jubair dan lain-lainnya, tetap kita ketahui para sahabat meski tak menyukai hajat, tetap sholat di belakang hajat. Maka inilah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap sholat di belakang seorang penguasa muslim, ya separah apapun kezalimannya, selama tidak dihukumi kafir, keluar daripada Islam. Maka kata beliau, wa in kana ma'as sultan fa'lam annahu sahibu hawan. Apabila berjamaah bersama penguasa, ya apabila dia meninggalkan jamaah bersama penguasa karena dia menganggap penguasa ini zalim, penguasa ini tidak adil dan semacamnya, maka ketahuilah orang ini bukan orang di atas sunnah, tapi sahibu hawa. Artinya dia adalah pengekor hawa nafsu. Sudah menjadi ketentuan dalam agama, yang tidak mengikuti dalil pasti mengikuti hawa nafsu. Ya. Famadza ba'da al-haqqi illa ad-dhalal. Apakah ada setelah kebenaran kecuali kesesatan? Tak ada. Jika tidak ikut keterangan dari Allah, keterangan dari Rasulnya, maka dia adalah sahibu hawan. Dia adalah seorang yang di atas hawa nafsu, ahlul bid'ah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada poin yang ke-130 berkata Al-Imamul Barbahari rahimahullah, wal halalu ma syahidta alaihi wa halabta alaihi annahu halal. Perkara halal dalam berbagai macam muamalat adalah apa-apa yang kau persaksikan dan engkau berani bersumpah bahwasanya dia adalah sesuatu yang halal. Wa kadzalikal haram, demikian juga perkara yang haram adalah perkara yang engkau saksikan, engkau berani bersumpah dia adalah perkara yang haram. Maksudnya perkara halal itu jelas, perkara haram itu pun jelas. Jelas keharaman khumur, minuman keras, narkoba dan semacamnya, tak ada perselisihan padanya. Jelas kehalalan berbagai macam makanan yang baik-baik, kurma, anggur, ya, apel dan semacamnya, jelas. Perbuatan yang halal itu jelas, menikah itu adalah perbuatan yang halal. Perbuatan yang haram pun jelas, berzina, berselingkuh, haram. Jadi kata beliau, al-halalu ma syahidta alaihi wa halafta alaihi annahu halal. Yang halal itu adalah apa yang kau berani bersaksi dia adalah halal, karena kau yakin kehalalannya, engkau berani bersumpah dia halal. Yang haram pun demikian. Wa ma haka fi sadrika fahuwa syubhah. Adapun sesuatu perkara yang engkau ragukan dalam dadamu, maka itulah perkara yang menjadi syubhat, yang samar-samar, yang remang-remang, yang engkau tidak jelas kehalalannya atau keharamannya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah menjelaskan kepada kita, innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, wa innal harama bayyin, dan perkara yang haram itu menjelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara perkara yang halal dan haram ini ada perkara-perkara yang remang-remang, yang samar-samar, yang tidak diketahui banyak orang. Maka kita boleh membedakan hukum syar'i ini dengan sesuatu yang jelas kehalalannya, yang kedua dengan sesuatu yang jelas keharamannya, yang ketiga adalah perkara yang remang-remang, samar-samar bagi sebagian orang atau bagi kebanyakan orang, karena kurangnya ilmu, karena kurangnya pemahaman dalam agama. Akhirnya dia tak mengetahui perkara itu adalah perkara halal atau haram, dia samar-samar. Inilah disebutkan dengan nama al-mustabihat. Pada hakikatnya tidak ada perkara yang remang-remang. Kalau bukan halal maka diharam. Tapi remang-remang ini samar-samar, bahasa Arabnya mustabihat atau syubhat ini merujuk kepada seseorang karena kejahilannya, keminiman ilmunya. Banyak orang-orang yang tak tahu bunga bank itu riba, dia anggap halal, padahal jelas-jelas keharamannya. Apalagi kadang-kadang mereka berdalih, si fulan, orang alim fulan juga mereka minjam uang di bank berbunga. Ya,
ulama fulan, kiai fulan, ya bahkan kiai fulan pesantrennya dibangun, kemudian dia meminjamkan uang ke masyarakat dengan menarik bunga daripadanya. Ini semuanya tak dapat dijadikan sebagai landasan dasar. Dan dalam agama kita yang menjadi patokan tolok ukur benar salah adalah dalil syarak, bukan perbuatan manusia siapapun dia, kainun man kana. Sehingga mereka menganggap halal-halal saja bunga bank, halal-halal saja bekerja di bank-bank konvensional, tak ada masalah misalnya. Ya, bahkan mungkin mereka berbangga diterima menjadi salah seorang pekerja di bank-bank konvensional. Ya, ini adalah perkara-perkara yang jelas keharamannya, namun karena minimnya ilmu bagi mereka halal. Ya, subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-halalu bayyin, kata Nabi, yang halal itu jelas, wal haramu bayyin, yang haram itu jelas. Ya. Wa bainahuma umurun mustabihat, tapi ada perkara yang samar-samar remang-remang. Dalam agama kita ini, sesuatu yang kau yakini kehalalannya, lakukan. Ya. Karena Allah menghalalkannya. Sesuatu yang kau yakini keharamannya, tinggalkan, karena kita diperintahkan untuk menjauhi larangan. Sesuatu yang engkau ragu-ragu dalam perkara tersebut, jangan kau lakukan sampai engkau bertanya kepada para ulama. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama sekiranya engkau tidak mengetahui. Apapun yang kau ragukan, tanyakan kepada para ulama. Ya. Dan jangan engkau berani mendekati perkara yang engkau ragu. Karena perkara yang ragu itu biasanya akan menjerumuskan engkau pada perkara yang haram. Ya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan mendekati perkara-perkara syubhat ini akan menyerempet kepada perkara yang haram dengan perumpamaan. Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karra'i yar'a haula hiban, bagaikan perumpamaan seorang pengembala. Pengembala ini mengembalakan kambing-kambingnya haula himan, di sekitar tanah larangan, tanah milik pemerintah, milik penguasa. Di tanah tersebut ada pagar, ada batas. Tanah tersebut diperuntukkan untuk mengembalakan harta berupa binatang-binatang ternak milik penguasa kaum muslimin, milik zakat kaum muslimin yang dibagikan kepada kaum muslimin, namanya himan. Setiap penguasa itu punya hal, ya, di batasan-batasan wilayah yang dilarang untuk dimasuki. Seperti di negeri kita ada hutan larangan, hutan lindung, itu namanya hima. Ya, jangan dekati hutan lindung, lambat laun engkau akan tebang hutan tersebut, akan kau tanam padanya tanam-tanaman. Jangan dekat-dekat. Begitu juga lah kata Nabi SAW, karra'i yar'a haula himan, bagaikan perumpamaan mengembala, yang mengembalakan kambing-kambingnya, unta-untanya yang berdekatan dengan tanah larangan. Ala wa inna likulli malikin himan, ala wa inna himallahi maharim. Kata Nabi SAW, yushiku an yarta'a fihi. Pengembala ini yang mengembalakan gembalaannya di sekitar tanah larangan, akan datang masanya gembalaannya ini, binatang-binatang ini akan nyerempet masuk ke dalam tanah larangan. Nah, demikian juga dalam agama kita ini, jangan menyerempet kepada perkara-perkara yang akan menjerumuskan engkau kepada perkara-perkara yang haram. Jangan mendekati syubhat, nanti engkau akan terjebak ke dalam perkara haram. Hendaklah engkau menjauhi syubhat, kata Nabi, famanittaqas syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang dia khawatir, takut untuk mengerjakan sesuatu yang masih samar baginya, yang masih dia ragukan, maka dia akan dapat melindungi kesucian agamanya dan dirinya, tak tercemar. Faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang dia terjebak dalam perkara-perkara syubhat, maka akan datang masanya terjebak dalam perkara yang haram. Maka yang haram itu adalah pintu, ada pintunya.
Ya, sebelum pintu itu ada jalan menuju pintu tersebut, maka jalan menuju pintu tersebut jangan kau tempuh. Jangan dekat-dekat pintu yang haram, engkau akan membukanya, engkau akan masuk ke dalamnya. Jauhilah. Dalam agama kita ini ada perintah untuk menjauhi segala macam kerusakan, namanya saddud dzari'ah, menutupi pintu-pintu kerusakan. Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Allah tidak mengatakan janganlah kalian berzina, tapi jangan mendekati zina. Karena zina itu tak akan pernah terjadi kecuali setelah orang menempuh jalan kepada perzinahan, mendekati sarana-sarananya, pacaran, berdua-duaan, pandang-pandangan, ya sampai akhirnya berzina, ya dan billah. Demikian juga dengan perkara-perkara yang syubhat, jangan didekat-dekati. Seseorang mendekati tempat-tempat kefasikan, kemaksiatan, perzinahan. Ya, ketika ditanya orang, mengapa kau mendekati tempat tersebut? Katanya, saya ingin berdakwah. Ya, subhanallah. Tidak langkah menjauhi perkara-perkara samar-samar, syubhat. Ya, engkau akan terancam jelek di pandangan masyarakat. Bagaimana seorang pendai masuk berdakwah di sarang-sarang pelacuran? Akan jelek untuk sum'ahmu, jelek bagi kehormatan dirimu. Kalaupun benar engkau berdakwah di sana, ini perkara yang syubhat. Dan siapa yang yakin dengan dirinya dengan fitnah, suatu saat engkau akan terfitnah. Awalnya engkau berdakwah, lambat-laun akhirnya engkau bermaksiat, berzina pula. Jauhi, tidak benar. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang ditinggalkan. Mengapa engkau berdakwah di gereja? Jawabannya, aku boleh berdakwah di mana-mana. Ya subhanallah. Ya, tinggalkan segala macam perkara-perkara syubhat. Ya. Allahu Akbar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pernyataan Imam Al-Barbahari rahimahullah. Yang halal yang kau yakini kehalalannya lakukan, yang haram yang kau yakin keharamnya tinggalkan. Perkara yang samar-samar adalah engkau tinggalkan sampai engkau bertanya tentang hukumnya. Setelah engkau tahu hukumnya, imma kau kerjakan dan imma kau tinggalkan. Mungkin kau kerjakan, mungkin kau tinggalkan. Wa mahaka fi sadrika fahuwa syubhat. Yang engkau ragu-ragukan itulah syubhat. Kata Nabi, al-birru, ini standarnya, al-birru matma'anna ilaihin nafsu atau al-qalbu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang hatimu tentram mengerjakannya, tentram mengamalkannya. Engkau tak takut dengan orang, itu al-birru. Kebaikan itu adalah sesuatu yang engkau tentram mengerjakannya. Engkau bersedekah, engkau berinfak, engkau tak takut-takut. Itulah kebaikan, kerjakan dia. Itulah yang halal. Wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Sebaliknya dosa itu standarnya adalah sesuatu yang kau sembunyikan dalam hatimu, dalam dirimu, engkau takut manusia mengetahuinya. Berselingkuh itu jelas ismun, dosa. Kenapa orang berselingkuh takut-takut? Masuk mencari penginapan, mencari hotel, takut-takut, lihat kiri, lihat kanan. Subhanallah, apalagi banyak sekarang berbagai macam kecanggihan media sosial, memantau di mana suaminya berselingkuh. Subhanallah, ketangkap basah, pejabatkah dia, pegawaikkah dia, siapapun dia, akhirnya ketahuan berselingkuh. Ini ismun, ini dosa. Subhanallah. Maka apabila engkau yakin ini kebaikan, kerjakan. Apabila engkau yakin ini dosa, tinggalkan. Ciri-ciri dosa, engkau ragu mengerjakannya, engkau takut orang tahu, engkau takut ketangkap basah, ketahuan orang. Korupsi itu adalah kejahatan. Karena itulah orang takut masuk penjara KPK. Mereka melakukan berbagai macam cara supaya tidak ketahuan. Segala transaksi suap, ya benar-benar mereka sembunyikan, jangan tampak, jangan terlihat. Kenapa? Karena dia dosa. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pesan-pesan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar seorang menjauhi perkara yang tidak dia ketahui sampai dia ketahui. Subhanallah. Bertanya kepada para ulama, engkau berada di negeri kafir. Ya, di negeri kaum musyrikin, yang mereka menyembelih tak peduli dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu engkau melihat daging,
maka hukum asalnya engkau tak boleh mengkonsumsi daging ini sampai kau tahu daging dari mana datangnya. Ya, ini daging syubhat, jangan kau makan. Asalnya adalah mereka orang-orang musyrikin tak peduli menyembelih dengan nama Allah, bahkan mereka tak kenal Allah, tinggalkan. Ya, karena ini perkara syubhat. Jika kau makan, konsumsi, kau akan terjebak dalam perkara yang haram. Ternyata dagingnya daging babi contohnya, padahal kau jelas tahu haramnya babi. Perkara yang samar-samar kau tinggalkan, ini kaidah dalam beragama. Subhanallah. Dalam perkara-perkara ibadah pun masuk perkara ini. Kaidahnya kata Nabi, al-yaqinu la yuzalu bisyak, keyakinan tak dapat hilang hanya dengan keraguan-raguan. Engkau telah mengerjakan salat 3 rakaat zuhur. Engkau ragu apakah sudah masuk ke rakaat keempat atau belum. Maka yang 3 inilah yang yakin, yang 4 tuh kau ragu, tambah 1 rakaat lagi agar menjadi 4. Subhanallah. Dalam bab ibadah, engkau yakin ketika pagi hari engkau telah memakai pakaian bersih, pakaian luarmu, pakaian dalammu bersih daripada najis. Kemudian engkau sebelum zuhur masuk, engkau ke kamar mandi, engkau buang hajatmu dan seterusnya, engkau berwudu. Maka apabila dalam dirimu muncul keraguan-raguan, jangan-jangan celanaku ini terkena najis, ini keraguan-raguan kau buang, kembalikan kepada hukum asal. Bahwasanya asal muasal engkau pergi ke perusahaan dalam keadaan pakaianmu bersih, suci. Keraguan ini kau buang. Ya, kembalikan kepada hukum asal ini dalam perkara agama. Jadi intinya dalam beragama, dalam perkara dunia, keraguan-raguan tinggalkan, ambil yang yakin. Yang yakin itulah proses ilmu. Dengan ilmu kau yakin. Ya halal, dia halal, apakah dia haram. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah kepada poin berikutnya, poin ke-131. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal masturu man bana satruhu. Orang yang adil, orang yang dianggap terpercaya, orang yang dianggap baik adalah orang yang tertutup, tak diketahui kejelekan-kejelekannya. Wal mahtuku man bana hatkuhu. Pada poin 131 ini kaidah dalam bermuamalah dengan kaum muslimin. Bosnya hukum asal kaum muslimin yang kau tak ketahui keburukannya, maka dia baik. Wal mahtuku man bana hatkuhu. Orang Islam yang buruk, seseorang yang jelek, yang fasik adalah yang telah nyata-nyata kau ketahui kefasikannya. Subhanallah. Apabila engkau mengetahui orang-orang muslim, orang-orang beriman, hukum asal mereka adalah baik, ya, maka hendaklah engkau meyakini kebaikan mereka, berprasangka baik kepada mereka. Ya, al-aslu fil muslimil adalah, hukum asal seorang muslim itu adil, baik, terpercaya, amanah. Sampai datang nanti perkara yang merubah keyakinanmu tersebut. Ternyata dia seorang pendusta. Ternyata dalam bermuamalah dia berdusta, dia berkhianat. Ketika itulah berubah menjadi hukum dalam memahami, dalam menilai orang tersebut. Subhanallah. Kata beliau, wal masturu man bana satruhu. Orang yang terlindung, tertutup daripada segala macam celah aib, karena memang tak terlihat, maka itulah orang yang dihukumi baik. Jadi kita dilarang untuk berprasangka buruk kepada saudara-saudara kita, orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna aktabul hadits. Jangan berprasangka buruk. Prasangka buruk itu adalah ya sedusta-dustanya perkataan. Walaupun tak dikatakan, tapi engkau berprasangka buruk kepada saudaramu, engkau telah ya melakukan suatu kedustaan. Maka hukumilah orang-orang beriman itu, hukum asalnya adalah baik. Ya, berikanlah hak-haknya sebagai saudaramu seiman, seakidah.
Sampai datang masanya al-mahtuku man banhatkuhu. Dia berbuat hal-hal yang merubah keyakinanmu. Ternyata dia ini penjahat. Ternyata dia ini koruptor. Ternyata dia ini penipu. Ternyata dia ini pencuri. Kita diperintahkan untuk berprasangka baik. Walaupun demikian, kita juga tidak mengapa kalau senantiasa waspada terhadap segala sesuatu. Waspada. Namun jika seseorang yang tidak engkau ketahui kondisinya, apalagi di zaman seperti sekarang ini, subhanallah, engkau ragu dengannya, maka kau tunggu sampai kau memastikan orang tersebut baik atau tak baik, jujur atau tak jujur. Tunggu dulu apa yang dia katakan, lihat apa yang dia lakukan. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dalam bermuamalah, berinteraksi sesama kaum muslimin. Selama mereka menyembunyikan aib mereka, kau hukumi baik sampai mereka menjelaskan aib mereka. Dan dilarang dalam Islam engkau menghukumi seseorang dengan sesuatu yang tak kau lihat. Kau hukumi dengan apa yang terdapat dalam hatinya. Tak boleh. Kita menghukumi manusia al-hukmu ala-dhawahir, wallahu yatawalla sarair. Kaidahnya kita hukumi apa yang dia tampakkan. Adapun apa yang dia sembunyikan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar, kaum muslimin sesungguhnya wahyu telah terputus dengan wafatnya Rasulullah SAW. Pada hari ini tak ada wahyu. Tak akan ada lagi yang memberitahukan si fulan munafik atau bukan munafik. Man abdalana khairan naqbal minhu. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kami terima. Adapun sarairuh, adapun segala sesuatu yang dia sembunyikan, kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menunjukkan keburukan kepada kami akan hukum. Inilah kaidah dalam Islam. Jangan sampai kita menghukumi seseorang dengan apa yang tidak kita ketahui. Menghukumi hati seseorang apa yang dibisikkan oleh hatinya. Tak bisa. Apa yang dia tampakkan itu kita hukumi. Pernah terjadi pada masa peperangan antara salah seorang sahabat Nabi Usama dan seorang musyrik, duel yang sengit. Kemudian orang musyrik tersebut terdesak dan dia telah membuat banyak sekali bencana musibah terhadap kaum muslimin. Pedang-pedangnya banyak melukai, membunuh kaum muslimin. Ketika dia terdesak, ketika Usama ingin menghabisinya, berkatalah dia, asyhadu an la ilaha illallah. Maka seketika Usama tetap mengayunkan pedangnya, menghunus pedangnya, menghujani orang tersebut dengan tikamannya. Matilah orang tersebut. Sampailah berita ini kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dikabarkan oleh salah seorang Ansar yang melihat. Maka Nabi memanggil Usama. Maka Nabi pun bertanya, ya Usama, aqataltahu ba'da ma qala asyhadu an la ilaha illallah. Wahai Usama, mengapa engkau bunuh dia? Bukankah dia telah mengucapkan kata-kata asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah? Qala Usama, berkata Usama, ya Rasulullah, innama qalaha muta'awwidzan. Ya Rasulullah, aku yakin orang itu berkata-kata kalimat tersebut karena dalam keadaan terdesak ingin selamat daripada pedangku. Maka berkata Nabi, ya Usama, kaifa bika bila ilaha illallah idza jaa biha yaumil qiyamah? Wahai Usama, bagaimana pertanggungjawabanmu kelak? Kau bunuh dia di hari kiamat padahal dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Usama, halla syaqaqta an qalbih? Mengapa tak kau belah saja dadanya? Kau lihat apa yang terdapat dalam dadanya. Maka inilah hukum asal dalam bersikap bermuamalah dengan kaum muslimin. Kita hukum mereka udul, mereka terpercaya sampai datang keyakinan kita ternyata orang ini tak benar dengan perbuatannya, tingkah lakunya, perkataannya. Kaidahnya, kata Umar, barang siapa yang menampakkan kepada kami kebaikan, kami anggap dia baik. Barang siapa menampakkan kepada kami keburukan, kami akan hukum dia dengan keburukannya. Adapun yang dalam hatinya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah kaum muslimin ini bagian dalam beragama. Maka tak benar jika ada orang mengatakan ini perkataannya perkataan kafir, perbuatannya perbuatan kafir, tapi hakikat hatinya dia beriman. Tak bisa. Sebagaimana orang-orang yang ghulu, berlebih-lebihan dalam tasawuf, yang menghukumi perkataan orang-orang yang menyatakan dirinya menyatu dengan Tuhan, katanya ini zahirnya kekufuran, tapi hakikatnya adalah iman. Tak benar. Kekufurannya kafir.
Sebagaimana ungkapan Al-Hallaj, ya, taklah dalam jubah ini kecuali Allah. Ini perkataan kufur, kita hukumi kufur, jelas kekufurannya. Tak ada lagi kecuali kekufuran. Dia menyatakan demikian. Ma fil jubbati illa Allah. Dalam jubah ini enggak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Ibnu Arabi, jika kukatakan dia Tuhan maka dia hamba. Jelas kufurannya, karena Ibnu Arabi mengatakan semua yang ada dalam wujud ini adalah Tuhan yang hakiki. Adapun hamba adalah semua hamba itu tidaklah lainnya kecuali zat Tuhan belaka. Ini perkataan-perkataan ahlu wahdatul wujud, jelas kekufurannya. Ya, maka kita lihat seorang muslim daripada perkataannya. Dan sungguh banyak tersebar perkataan-perkataan kufur, menyamakan semua agama. Semua agama baik, semua agama benar, semua kitab suci benar. Ini perkataan kekufuran nyata. Subhanallah. Walaupun dalam Islam bukanlah orang yang menyatakan kufuran secara pasti dapat kita katakan dia kafir langsung keluarkan dari Islam. Tidak, harus ada ditegakkan syarat-syarat terlebih dahulu. Ya, mungkin jadi dia mengatakannya karena kejahilan, karena syubhat dan semacamnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi kajian yang dapat kita sajikan pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat insyaallah tabaraka taala. Di kesempatan akan datang kita lanjutkan dengan pembahasan yang berikutnya. Wallahu taala alam. Jazakallahu khairan atas penjelasan dari tadi dari Ustadz. Semoga apa yang kita dengarkan bersama-sama bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan kami berikan kesempatan bagi para pemirsa Hasan TV bagi yang ingin berinteraksi ataupun menelpon secara langsung dengan nomor 0813 1829 4352, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melalui nomor 0813 1445 5557. Ustaz, sambil menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan singkat yang sudah masuk. Pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon penjelasannya. Apakah benar pernyataan dari teman saya ini? Bicara fikih, semua dibolehkan, tinggal mau ikut pendapat siapa. Terus pertanyaan yang kedua, apakah hal ini benar bahwa kita boleh memilih fatwa-fatwa ulama? Jazakumullahu khairan, dari hamba Allah di Bekasi, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lagi diragukan bahwasanya mazhab, cara yakni beribadah, beragama dalam bab fikih itu ada warna-warninya, ada perbedaan-perbedaannya dalam bab fikih. Dan mazhab yang paling tersebar itu mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal. Ya, terkadang dalam permasalahan-permasalahan, dalam memahami dalil-dalil ataupun nas, ada perbedaan pandang, ya, yang membuat perbedaan dalam ya hukum-hukum fikih. Misalnya hukum menyentuh kemaluan, apakah membatalkan? Sebagian mengatakan tidak batal, sebagian mengatakan batal, sebagian mengatakan batal jika dengan syahwat dan semacamnya. Dan kita meyakini semua perselisihan mereka ini dibangun di atas keinginan mereka untuk merujuk kepada Quran dan Sunnah. Tapi kenapa mereka berbeda? Kadang-kadang Quran itu ya dan Sunnah itu ada disebutkan padanya lafaz-lafaz yang sifatnya umum, ya, dan ada lafaz-lafaz yang sifatnya khusus. Sebagian tak mengetahui yang khusus, dia hanya mengetahui yang umum. Sebagian mengetahui ada yang khusus, maka membayang umum ada yang khusus. Akhirnya terjadilah perselisihan. Intinya bukanlah hal yang buruk ketika ada perselisihan dalam bab fikih. Bahkan sejak zaman sahabat saja, sahabat berbeda pendapat dalam masalah pengamalan fikih. Contohnya berwudu. Kalaulah Anda mengetahui bagaimana Abdullah bin Umar berwudu, subhanallah, dia berwudu sehingga masukkan air ke dalam matanya. Kalau Anda tahu bagaimana Abu Hurairah berwudu, dia berwudu sehingga membasah, ketika membasuh kaki dia sampai ke betisnya. Ya, ini adalah merupakan amalan-amalan sahabat.
tapi tidak diamalkan oleh sahabat-sahabat lainnya. Ya. Jadi dalam perkara fikih ini tentu ada sedikit perbedaan pandang. Kata Nabi SAW, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Ketika Nabi ingin mengepung Bani Quraidah, kata Nabi kepada para sahabat, janganlah kalian melaksanakan sholat asar kecuali tiba di Bani Quraidah. Sebagian sahabat melihat waktu telah dekat keluar daripada waktu asar, maghrib telah dekat, maka mereka sholatnya tidak di Bani Quraidah, mereka sholat di tengah perjalanan menuju Bani Quraidah. Dan sebagian sahabat memahami, kata Nabi, janganlah akan sholat kecuali Bani Quraidah. Mereka memahami secara zahir nas, maka mereka tiba di Bani Quraidah baru mengerjakan sholat asar, padahal waktunya telah keluar. Maka dua-duanya ini pemahaman yang berbeda. Yang pertama memahami maksud Nabi bersegera bergegas, tak mengapa sholat tengah jalan, yang penting bergegas, tidak berlambat-lambat, sehingga mereka kerjakan di tengah jalan sebelum sampai ke Bani Quraidah. Sebagian memahami zahir nas, akhirnya mereka mengerjakan ketika di Bani Quraidah. Dan semua sahabat yang tidak diingkari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walaupun antara keduanya ada yang lebih benar, yang lebih benar adalah yang pertama, mereka mengerjakan sholat sebelum waktunya keluar. Subhanallah. Maka dalam masalah-masalah fikih ini kita boleh mengikuti apa yang hati kita tentram dalam mengamalkannya sesuai dengan dalil. Yang dilarang adalah sengaja mengumpulkan segala macam pendapat-pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya, sehingga dia pindah-pindah mazhab. Ya, apa yang enak dia pilih. Ya, berkata para ulama, man tatabba'ar rukhasa faqad tazandaq. Yang beragama pilih-pilih mana yang boleh, akhirnya dia akan menjadi zindiq, menjadi fasik, menjadi munafik, daripada Islam. Andai kata engkau cari, ada saja pendapat ulama-ulama nyeleneh. Berkata ya, para ulama, likulli alimin zallah, setiap orang alim itu pasti punya ketergelinciran. Maka jangan kau ikuti ketergelinciran seorang alim, karena kita meyakini hanya Nabi yang terpelihara maksum dari kesalahan, dijaga wahyu. Setiap ulama ada kekhilafan. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, dia menghalalkan nikah mut'ah. Subhanallah. Walaupun telah diriwayatkan dalam beberapa riwayat, dia rujuk dari pendapat tersebut. Jika engkau ikuti pendapat Abdullah bin Abbas yang menghalalkan nikah mut'ah, engkau akan bertentangan dengan nas Nabi SAW yang telah mengharamkan mut'ah sampai hari kiamat pada dua tempat, pada waktu perang Khaybar, pada penaklukan kota Makkah. Loh, kenapa Ibnu Abbas menghalalkannya? Boleh jadi tak sampai kepadanya larangan tersebut. Karena itu dalam beberapa dikatakan dia rujuk. Maksud kita, jangan engkau dalam beragama mencari-cari apa yang senang hawa nafsumu. Ya, ambil daripada mazhab ini karena ini paling mudah. Ambil dari mazhab ini paling mudah. Kau akan berbahaya, kau akan keluar daripada agama. Likulli alimin zallah, setiap orang alim itu punya tergelinciran. Jika kau ikuti ketergelinciran orang alim, engkau akan binasa. Maka jangan engkau dalam beragama itu memilih apa yang sesuai hawa nafsu. Pilihlah yang dekat dengan kebenaran, yang adanya pada dalil. Ya, lihat dulu ijma' para sahabat. Jangan kau selisih ijma'. Lihat apa yang paling banyak diperbuat para sahabat. Jangan kau selisihi mereka. Ya, subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak boleh dalam beragama ini engkau memilah sesuatu untuk mencari kemudahan dan apa yang kau condongi dengan hawa nafsumu. Tapi carilah segala sesuatu dan perkara-perkara fikih yang berkesesuaian dengan dalil. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ke pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan, boleh Ana bertanya? Ana berasal dari Aceh, nama Ana Juliana. Ana mempunyai suami. Ana sudah berusaha menutup aurat dan sholat, tapi suami Ana tidak mau sholat. Dia mau sholat kalau di bulan puasa, dan dia puasa juga. Tapi habis bulan Ramadan, sholatnya nggak pernah lagi. Yang Ana mau tanyakan,
apa pernikahan anak masih sah atau takut dosa? Tolong anak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Pemirsa Hasan TV dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita sebutkan perkara perselisihan ulama dalam beberapa hukum-hukum syar'i, dalam perkara-perkara fikih. Maka kita akan memberikan juga contohnya yang konkret sekarang. Apa hukum meninggalkan sholat bagi seorang muslim? Sepakat para ulama, seorang muslim yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam, dia keluar daripada Islam, murtad. Ini hukum yang disepakati. Tak ada perselisihan bahwasanya siapa yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu maka dia kafir, keluar daripada Islam setelah ditegakkan kembali hujah. Adapun yang kedua, terjadi perselisihan di kalangan ulama-ulama ahli fikih tentang orang yang meninggalkan sholat karena bermalas-malasan. Walaupun sebagian besar mayoritas para ulama sepakat pula, kebanyakan mereka yang meninggalkan sholat dalam Islam itu wajib dipaksa sholat. Jika tidak dipaksa, penggal kepalanya. Ini pendapat kebanyakan ulama. Subhanallah. Dipaksa dia sholat. Jika tak sholat, dipenggal kepalanya. Ketika dipenggal kepalanya, dieksekusi mati. Kemudian mereka berselisih tentang hukum orang ini matinya di atas kekufuran atau tidak. Sebagian mengatakan kalau dia dipaksa sholat pun tetap tak sholat, dipenggal kepalanya berarti jelas kemusyrikannya, maka dia musyrik kafir, dikuburkan di kuburan orang-orang kafir. Sebagian mengatakan tidak, selama dia tidak mengingkari kewajiban sholat, maka walaupun dia dibunuh, dipenggal kepalanya, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Karena itulah telah terjadi perselisihan di kalangan ulama tentang hukum meninggalkan sholat bagi seorang muslim yang meninggalkannya bukan mengingkari kewajibannya tapi bermalas-malasan. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya tidak kafir, ya, karena dia masih mengakui kewajiban sholat. Ya, andai kata dia mati, boleh jadi dapat ampun Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi karena tidak kafir. Dan segala macam amalan-amalan kebaikan lainnya, contohnya dia bersedekah, dia berzakat, dan macam-macam, mungkin dia berhaji, semua amal ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak kafir. Ini pendapat pertama. Adapun pendapat kedua mengatakan segala macam amalannya menjadi batal karena dia telah kafir. Siapa yang dengan nekat meninggalkan sholat, maka kafirlah dia, walaupun dia meyakini kewajibannya. Karena Nabi tidak beda-bedakan, kata Nabi SAW, al-ahdul ladhi bainana as-salatu faman tarakaha faqad kafar. Al-ahdul ladhi bainana, janji antara kita sama orang-orang beriman adalah salat. Ini ikatan antara kita sama orang beriman. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Dengan dasar ini, sebagian ulama ahli fikih mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan salat. Dan mereka kembali berselisih kapan dikatakan kafir. Ada yang mengatakan kalau meninggalkan semua salat kafir. Ada yang mengatakan walaupun satu salat tinggalkannya zuhur saja kafir. Mereka berselisih kembali. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda yang bertanya memilih pendapat yang mana? Apabila Anda meyakini pendapat yang kedua ini lebih benar dengan kafirnya orang meninggalkan salat, maka Anda berhak meminta untuk pembatalan pernikahan, fasakh namanya. Karena suami ini bukan lagi layak bagimu karena dia telah kafir. Jika Anda meyakini demikian, minta fasakh, dibatalkan pernikahan. Konsekuensi pendapat ini, orang yang mati dalam kefasikan tidak mengerjakan salat, maka dia bukan orang Islam, dikuburkan di kuburan bukan kaum muslimin, tak halal dibagi-bagikan harta warisannya kepada kaum muslimin, dan seterusnya. Ya, andai kata dia tidak mengerjakan salat, ada keluarganya meninggal, dia tak berhak menerima warisan karena tidak ada saling mewarisi antara dua agama. Dianggap dia bukan daripada Islam karena dengan meninggalkan salat. Banyak konsekuensinya. Maka apabila Anda melihat bahwa pendapat ini lebih kuat, lebih benar, maka Anda berhak untuk mengajukan perceraian, fasakh, pembatalan pernikahan, bukan perceraian, pembatalan pernikahan. Dan Anda berkeyakinan dia adalah seorang yang kafir. Ya Allah tabaraka ta'ala alam.
Yang jelas kewajiban Anda sebagai seorang istri adalah berusaha mendakwai sang suami, ya, semaksimal yang Anda mampu, dengan cara yang bijak, dengan cara hikmah, agar dia ingat, agar dia sadar. Ya, apabila Anda merasa orang ini tak dapat diperbaiki, hanya akan membawa masalah bagi agama Anda, bagi keturunan Anda dan seterusnya, tak ada masalah Anda menuntut perceraian. Karena kepastikan seorang suami yang tidak mengerjakan sholat. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Jazakumullah khairan atas jawabannya dari tadi Ustadz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, sudah sering saya mencoba mengamalkan sunnah dengan memulai memberi salam kepada muslim lain yang tidak saya kenal, namun lebih sering dibalas dengan ketus, sampai-sampai saya digoda syaitan agar tidak lagi mau menyapa duluan. Mohon nasihat dari Ustadz, dari Taufik di Bekasi. Ya, Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wa ba'du. Untuk Taufik dan orang-orang semacam beliau hafizakumullah, bersabarlah kita dalam mengamalkan sunnah. Ya, tetaplah Anda sebarkan salam, karena Nabi yang merintahkan afsyus salam, sebarkan salam. Dan boleh jadi karena anehnya sunnah ini Anda diingkari, mungkin Anda dianggap gila, dianggap ekstrim, macam-macam. Tapi sabarlah dalam mengamalkan sunnah, karena itulah risiko akhir zaman, kata Nabi SAW, wa sayaudu ghaiban kama bada'a, akan kembali Islam itu menjadi aneh. Engkau mengucapkan salam dianggap aneh, subhanallah. Engkau selalu salat berjamaah dianggap aneh, dianggap aneh dalam masyarakatmu. Ya, sehingga ada stigma yang dibangun. Teroris itu ciri-cirinya salat berjamaah di masjid. Allahu Akbar. Itu stigma dibangun agar orang meninggalkan agama ini. Teroris itu ciri-cirinya celananya cingkrang, ciri-cirinya berjenggot, ciri-cirinya senantiasa membaca Quran, ciri-cirinya banyak hafal Quran. Ini bahaya stigma yang dibangun agar orang jauh daripada Islam. Tentu yang bangunnya adalah kaum liberal, ya, yang merupakan corong-corong kaum musyrikin, agar orang Islam itu tak merasa bangga dengan agamanya, agar mereka meninggalkan agamanya, meninggalkan citra dirinya sebagai seorang muslim, agar mereka menghilangkan agamanya. Itu ujungnya. Sehingga dibangunlah stigma-stigma demikian. Ciri-ciri teroris selalu sholat berjamaah, caranya cingkrang, berjenggot, perempuannya bercadar. Subhanallah. Maka jangan dengarkan omongan manusia terus. Kau sebarkan salam, sapalah mereka, sebarkan senyummu, amalkan sunnah nabimu. Ya Allah tabaraka wa ta'ala alam. Nah. Jazakumullah khairan atas jawabannya itu tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Pak Taufik di Bekasi tadi. Kita kembali lagi mengajak para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin bertanya atau berinteraktif bisa melalui nomor telepon 0813 1829 4352, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat atau WhatsApp bisa melalui nomor 0813 1445 5557. Sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana, Pak? Dari Ari, dari Luwuk, Sulawesi Tengah. Oke. Dipersilakan Pak untuk pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum. Apakah tidak termasuk berharga seorang anak perempuan yang menolak untuk dinikahi? Karena si anak ini belum ada keinginan untuk menikah, atau karena ini tidak sesuai, maksudnya apa, dia tidak mempunyai agama yang baik. Seorang laki-laki ini tidak mempunyai agama yang baik, makanya seorang wanita ini tidak mau termasuk berharga kepada orang tuanya. Untuk di mana Pak, mohon maaf Pak, bisa diulang pertanyaannya Pak? Kurang jelas tadi. Apa seorang lelaki
yang tidak baik, atau mungkin karena perempuan ini belum untuk menikah. Oke, siap. Oke, dipersilakan Ustaz untuk menjawab pertanyaan. Walaupun pertanyaannya kurang jelas, tapi intinya, durhakakah seseorang anak perempuan ketika menolak untuk dinikahkan oleh ayahnya dengan salah seorang laki-laki? Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita ini perempuan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hak untuk memilih siapa yang menjadi pasangan hidupnya. Maka tak boleh seorang ayah memaksakan anak menikahi laki-laki yang tidak dia sukai. Dilarang dipaksa. Dan pernah terjadi pada masa Nabi SAW, ada seorang perempuan yang menikahkan ayahnya dengan paksa tanpa persetujuannya. Maka dia komplain kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW kembalikan kepada perempuan tersebut jika dia ingin dibatalkan pernikahan tersebut. Maka kata perempuan itu, tidak, aku hanya ingin beritahukan kepada kalian kaum laki-laki, kami juga punya pilihan. Ya, maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dilarang seorang ayah menikahkan putrinya tanpa dengan kehendaknya. Subhanallah. Dan dalam agama kita ada standar. Apa standarnya? Standar dalam menetapkan seorang layak menjadi pasangan adalah agama dan akhlaknya. Kata Nabi, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Apabila datang kepadamu orang yang kau rela dengan agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Wa illa, jika tidak kau nikahkan, takun fitnatun fil ardh, akan muncul fitnah di bumi. Maka seorang wali, apakah dia bapak, apakah dia itu paman, apakah dia abang, wajib bagi mereka bertakwa kepada Allah, mencarikan untuk pasangan-pasangan anak-anak mereka yang dibawa mereka laki-laki yang baik agamanya, yang baik akhlaknya. Ini standarnya. Kemudian apabila seorang perempuan itu ditunjukkan kepada seorang laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya, dia menolak karena dia, perempuan tersebut telah jatuh cinta kepada seorang laki-laki yang tak baik agamanya, yang tak baik akhlaknya, maka wajib bagi wali untuk memahamkan kepada wanita tersebut bahwasanya apa yang kau lakukan itu berbahaya bagi masa depanmu. Dalam hidup ini tak cukup hanya cinta belaka. Cinta itu akan pupus ketika tak ditegakkan hak-hak Allah dan hak-hak dirimu. Ketika tak ada amar ma'ruf nahi munkar. Berapa banyak rumah tangga yang dibangun dengan cinta-cinta yang haram sebelum menikah, ujungnya adalah penderitaan, perceraian, kadang-kadang kezaliman antara kedua belah pihak. Pahamkan kepada sang anak bahwasanya dalam perkara pernikahan ini, andai kata kau ingin seseorang menjadi suamimu, cari yang baik agamanya, akhlaknya, bukan karena kau tertarik dengan penampilannya, gagah, ganteng, rupawan, hartanya, kaya. Tidak menjadi standar kebahagiaan. Banyak orang menderita menikah karena kekayaan. Kenapa kau terima pinangannya? Dia orang kaya. Akhirnya setelah menikah menyesal. Itulah karena menikah disebabkan karena kekayaan. Mengapa kau terima pinangannya? Karena dia cantik, karena dia gagah, ganteng. Setelah itu menyesal. Maka pilihlah takwa, pilihlah agama dan akhlaknya. Maka pahamkan kepada wanita tersebut, siapapun yang kau pilih jadi suamimu selama tidak memiliki dua karakter ini, aku tidak akan pernah menikahkan engkau. Aku sebagai walimu. Tawarkan kepadanya, ini si fulan baik, ini si fulan. Kalau dia tak menyenangi, saya tak suka ini, tak mengapa, jangan dipaksa. Tapi ketika dia mengatakan, yang ayah saya suka si fulan, dan ternyata si fulan tidak baik agamanya, tidak baik akhlaknya, kau wajib tolak. Itulah kewajiban wali. Sampai akhirnya perempuan ini rela dinikahkan dengan orang yang dia relai, ya, yang baik agamanya, baik akhlaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, jazakumullahu khairan atas jawaban dari Ustaz tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya sebelumnya.
Tapi Ustaz, itulah pertanyaan terakhir pada kesempatan kita pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan juga kepada Ustaz yang sudah mau memberikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama-sama bisa memberikan manfaat dan bisa mengantarkan kita ke surganya insyaallah. Tapi Ustaz, sebelum kita tutup mungkin ada beberapa ikhtitam dari Ustaz. Insyaallah cukup, cukup ya Ustaz. Dan demikianlah pertemuan kita pada kali ini, dan insyaallah kita akan ketemu pada kesempatan selanjutnya pada minggu depan insyaallah dengan pembahasan kitab yang sama, yaitu kitab Syarhus Sunnah buah karya dari Imam Al-Barbahari. Dan jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Ahsan TV yang sudah setia menyaksikan program-program Ahsan TV, dan juga kami mohon maaf apabila pada kesempatan kali ini ada beberapa kesalahan, dan insyaallah selanjutnya insyaallah akan kami perbaiki. Dan terakhir, kami selaku kru yang bertugas pada pagi hari ini mohon maaf, dan kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.